Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Putri dengan NIM 302240038. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang ulama wanita, dai wanita, feminisme, dan isu gender. Masuk pada materi pertama, yaitu ulama wanita. Konotasi ulama seperti disindir oleh cendekiawan muslim Asyumardi Asra selalu identik dengan laki-laki. Padahal istilah ini bersifat gender neutral dan dalam bahasa Arab tidak ada padanan muannasnya. Jadi ini berarti bahwa ulama bisa ditunjukkan pada laki-laki maupun perempuan tanpa menempelkan kata laki-laki ataupun perempuan di belakangnya. Ulama wanita memang kurang lumrah di budaya masyarakat kita, tapi faktanya banyak ulama wanita. Dominasi laki-laki yang diperkuat budaya masyarakat boleh jadi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya popularitas ulama wanita. Penelusuran ulama perempuan diperlukan kerja keras dan penelitian mendalam karena keberadaannya adalah sebuah keniscayaan. Namun, kenyataan sosiologis itu dilandasi beberapa alasan. Yang pertama yaitu eksploitasi terhadap wanita terjadi hampir pada setiap kurun kekuasaan. Kekuasaan banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sementara peran wanita dikesampingkan, atau paling tidak posisi wanita hanya sebatas pendamping pria dalam urusan publik. Yang kedua adalah keberadaan wanita sebagai pelengkap laki-laki mendapat kebenaran dalam tradisi budaya lokal. Artinya, pada masyarakat Sunda misalnya, wanita digambarkan dulang tinande atau menunggu dan menerima, sehingga wanita kurang aktif dalam menghadapi urusan hubungan dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, menjamurnya tafsir-tafsir agama yang memiliki bias gender, dan kebetulan tafsir tersebut umumnya ditulis oleh kaum laki-laki. Ketiga alasan tersebut tampaknya sudah lebih dari cukup untuk menenggelamkan posisi wanita dan mengasingkannya dari posisi setara dengan laki-laki. Pada era sekarang, kebangkitan kaum wanita mulai mendapat angin segar, terutama kiprah mereka di dunia publik dan intelektual. Ulama perempuan telah mendapat dukungan sosial meskipun harus berjuang dari bawah. Hubungannya dengan posisi ulama wanita yang masih dianggap jarang, lambat laun juga makin menunjukkan gejala menggembirakan. Wanita sudah mulai memasuki dunia aktivis publik seperti politisi, pemimpin ormas, pemimpin BUMN. Pada beberapa hal, gejala demikian merupakan proses sosiologis dan akan terus berkelanjutan mengikuti perubahan sosial dan kultural hingga merambah dunia peran wanita sebagai ulama. Meskipun demikian, di samping problem sosial historis tersebut, peluang wanita menjadi ulama mendapat pijakan etis dan teologis dalam Islam. Yang pertama yaitu Islam mengajarkan persamaan antara laki-laki dan wanita dari sisi penciptanya, yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 16. Yang kedua, sama-sama akan mendapat pahala apabila melaksanakan kebaikan. Quran Surah An-Nisa ayat 24 dan Quran Surah An-Nahl ayat 97. Yang ketiga, wanita juga berpeluang mengemban tugas-tugas kepemimpinan atau bisa jadi pemimpin, yang dijelaskan di Quran Surah At-Taubah ayat 71. Masuk di materi yang kedua yaitu dai wanita atau daiyah. Seruan yang dikemukakan oleh feminis muslim Indonesia berbunyi, para daiyah atau mubalighah hendaknya berani dan mampu menyentuh persoalan-persoalan real yang terjadi di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan perempuan seperti persoalan kemiskinan akibat marginalisasi perempuan,
Yang kedua yaitu persoalan buruh migran perempuan, persoalan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak perempuan, persoalan pendidikan anak perempuan, dan persoalan pembagian kerja dalam rumah tangga. Pemberdayaan wanita mengacu pada persoalan-persoalan yang dihadapinya hendaknya dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, terutama tugas para daiyah adalah melaksanakan dakwah. Wanita harus memiliki kemauan mengubah dirinya mulai dari diri sendiri. Menguatnya isu dan gerakan kesetaraan gender dapat menjadi daya positif terhadap para daiyah dalam melaksanakan dakwah lebih leluasa, terorganisasi dan transparan. Menguatnya peran wanita dalam dakwah, terutama dakwah, bukan muncul secara kebetulan, karena dalam sejarah pengumpulan sosial Islam, wanita juga memiliki kebijakan kultural dalam mengaktualisasikan dirinya, ikut serta dalam kegiatan keagamaan seperti dapat dilihat dalam sejarah umat Islam di Indonesia. Penguatan terhadap studi-studi wanita seperti dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya, masyarakat, dan kalangan akademis kampus belum menyentuh problem-problem wanita dalam masyarakat banyak. Hal ini dikarenakan beberapa persoalan mendasar seperti 1. Masih kuatnya dominasi laki-laki dalam posisi-posisi publik karena faktor sejarah yang memperkuat pandangan tentang wanita dan manusia secara bias gender. Atas fakta demikian, maka upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan memperbaikinya adalah dengan cara melakukan rekonstruksi peran sejarah wanita. Riset dan sosialisasi hasil-hasil riset merupakan cara yang paling memungkinkan dilakukan untuk menetralisasi bias-bias gender dan penyelewengan yang dilakukan penulis sejarah. Ada beberapa indikasi tren peran wanita dalam kehidupan publik sebagai sebuah bentuk bagaimana wanita dapat membuktikan dirinya sebagai manusia yang lebih banyak memiliki kesamaan peluang dengan laki-laki dibandingkan perbedaannya yang bersifat kodrati. Indikator-indikator tersebut dalam peran sosial keagamaan dapat dirunut sebagai berikut. Yang pertama, iklim keterbukaan yang memberi ruang lebih objektif terhadap siapa saja yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Demokratis yang selama ini dipraktekkan juga menambah daya gedor wanita dalam mengaktualisasikan dirinya dan mengisi peluang-peluang kehidupan publik yang sebelumnya disumbat dan ditutup. Yang kedua, makin tumbuhnya kesadaran dalam diri wanita dalam ikut serta pada setiap segmen pembangunan tanpa merasa risih harus bergulat dengan laki-laki yang juga memiliki peluang yang sama dengan wanita. Wanita tidak bisa lebih menunggu pemberian jatah yang diatur oleh laki-laki, tetapi sudah mengarah pada upaya menyadari akan hak-hak dan kewajiban sama dengan laki-laki. Pandangan demikian berlaku juga dalam dakwah. Dakwah yang dilakukan para daiyah adalah bentuk aktualisasi wanita dalam peran amar ma'ruf nahi munkar untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agama sebagai pijakan normatif kehidupan para penganutnya juga sudah dikaji secara luas oleh kaum wanita. Keadaan demikian sangat strategis apabila jika dikaji secara objektif, karena dalam agama tidak ada diskriminasi gender yang dapat melemahkan satu pihak, laki-laki maupun perempuan. Maraknya pusat-pusat studi wanita yang berbasis pada kajian agama di lingkungan-lingkungan tertentu sangat membantu upaya sosialisasi kesadaran kemanusiaan yang tidak memihak pada satu kepentingan dan meninggalkan kepentingan yang lain. Yang keempat adalah makin terbukanya kerjasama laki-laki dan wanita dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Kerjasama ini tidak hanya dalam kehidupan domestik di rumah,
tetapi sudah merambah dalam kehidupan dan urusan publik, Seperti wanita menjadi dai pada kenyataannya memiliki problem dan peluang sama. Tidak sedikit laki-laki yang gagal dalam dakwahnya dan juga banyak daiyah yang sukses dalam karir dakwahnya. Semua ternyata berdasar pada prinsip penting dalam agama, yaitu fastabiq al-khairat, yaitu kompetisi menuju yang terbaik. Yang selanjutnya adalah bab feminisme dan isu gender. Nah, pada bab ini saya akan membahas terkait feminisme dan isu gender dalam perspektif sosiologi dakwah. Sebelumnya saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Mengapa dalam banyak masyarakat, termasuk masyarakat muslim, peran publik lebih sering dilekatkan pada laki-laki dan sementara perempuan diposisikan dalam ranah domestik? Apakah benar itu adalah kodrat biologis atau itu hasil konstruksi sosial dan budaya? Nah, pertanyaannya ini penting karena disinilah letak persoalan gender. Nah, lanjut di materi selanjutnya adalah berbeda terkait gender. Nah, sebelumnya kita mengerti tidak sih apa itu seks dan gender? Nah, pertama kita perlu membedah antara seks dan gender. Seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang ini bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Namun, gender berbeda. Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah konsep utama yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial dan budaya. Sementara Hilary M. Lipps menjelaskan bahwa gender adalah harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Yang berarti ketika perempuan dianggap harus lembut, emosional, dan fokus di rumah. Itu bukan persoalan biologis, namun itu adalah suatu bentuk konstruk sosial. Masalah muncul ketika konstruk sosial ini dianggap sebagai kodrat yang tidak bisa dipertanyakan. Feminisme sebagai respon ketimpangan sosial. Nah, dari sinilah feminisme itu muncul. Feminisme bukan sebuah gerakan kebencian terhadap laki-laki. Feminisme adalah respon terhadap ketimpangan struktural yang dialami perempuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, ekonomi, bahkan tafsir keagamaan. Feminisme mempertanyakan sistem patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan kekuasaan. Dalam perkembangannya, feminisme memiliki berbagai aliran seperti feminisme liberal, radikal, hingga feminisme Islam. Nah, feminisme liberal yaitu menuntut kesetaraan hak dalam sistem hukum dan politik. Feminisme radikal mengkritik akar patriarki dalam struktur sosial, sedangkan feminisme Islam mencoba membaca ulang teks agama dengan pendekatan yang lebih adil. Nah, selanjutnya, feminisme dalam perspektif Islam. Nah, di PPT dijelaskan bahwa Islam memberi pijakan etis terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab atas amalnya. Namun, persoalan bukan hanya pada teks, tetapi pada tafsir. Tokoh seperti Amidah Wadud dan Asma Balras menunjukkan bahwa banyak tafsir klasik lahir dalam konteks budaya patriarkal. Artinya, bias gender seringkali bukan berasal dari wahyu, tetapi dari konteks sosial penafsirnya. Maka, isu gender dalam Islam sesungguhnya berkaitan dan dengan bagaimana teks ditafsirkan dalam kultur tertentu. Nah, selanjutnya, isu gender dalam realitas sosial. Dalam masyarakat, gender sering dijadikan dasar pembagian kerja. Seperti perempuan dianggap cocok di ranah domestik, laki-laki dianggap wajar memegang kepemimpinan publik. Padahal, pembagian ini tidak sepenuhnya biologis, melainkan hasil kesepakatan budaya yang diwariskan turun-temurun. Media juga memperkuat konstruk ini. Tubuh perempuan sering dikapitalisasi, citra perempuan dibentuk secara stereotip, dan lama-kelamaan perempuan sendiri menerima citra itu sebagai kebenaran. Hal ini yang membuat isu gender semakin kompleks, karena ia berhubungan dengan budaya, kekuasaan, dan legitimasi agama. Selanjutnya, relevansi dengan dakwah. Dalam konteks sosiologi dakwah, pertanyaan sebelumnya menjadi lebih kritis. Apakah dakwah selama ini mereproduksi konstruk sosial gender yang timpang?
Ataukah dakwah justru menjadi ruang koreksi terhadap bias sosial? Jika dakwah hanya mengulang narasi budaya tanpa analisis kritis, maka dakwah berpotensi memperkuat ketimpangan. Namun, jika dakwah mampu membaca teks agama secara kontekstual dan adil, maka dakwah menjadi sarana transformasi sosial. Sebagai penutup, feminisme dan isu gender bukan sekadar berdebat tentang laki-laki dan perempuan. Ini adalah persoalan tentang konstruk sosial, relasi kuasa, maupun tafsir agama, serta peran institusi keagamaan dalam membentuk kesadaran masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita masih mencampur adukan konstruksi budaya dengan kodrat? Dan apakah dakwah hari ini sudah benar-benar sensitif terhadap keadilan gender? Sekian dari saya, dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.